Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pagar yang bersusun berwarna hijau. Pagar ini akan dipergunakan untuk mengamankan area trek dari kereta cepat di Kota Bandung seperti yang ada di sini dari hal-hal yang akan mengganggu operasional si kereta tersebut ya. Yang pertama adalah untuk melindungi jalur kereta karena jalur tersebut menggunakan listrik bertegangan tinggi 27,5 kV ya, dan itu cukup berbahaya. Makanya di pinggir dari pagar yang ada itu dipasang banyak spanduk, terutama yang berdekatan dengan area penduduk. Nah, si pagar ini sebenarnya sudah ada pagar yang lama atau sebelumnya, yaitu pagar yang terbuat dari tiang-tiang beton kemudian disambungkan dengan beberapa kawat berduri ya. Dan kurang lebih ada 6 sampai 7 kawat berduri di sana untuk mengamankan awal dari si kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, itu tegangannya 27,5 kV. Sempat ada salah satu dari pekerja pada waktu itu, ini contoh saja ya, di Kalimantan mencoba mengukur tegangan tinggi dan itu sampai terpelanting, dan itulah yang harus dihindari di sini karena memang tegangannya cukup tinggi. Selain pagar yang berduri, kemudian ada pagar hijau ya, juga ada sebenarnya pagar-pagar beton yang dipasang untuk melindungi area kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini area di bawah dari jembatan Jalan Raya Pasar Jati. Jembatan ini adalah jembatan kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar Karawang. Tadinya pagar yang lama atau pagar yang menggunakan beton berdiri kemudian disambung dengan kawat berduri akan dihilangkan, namun akhirnya dipasang 2 lapis mengingat beberapa kejadian ya di beberapa bagian dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung itu ada kasus pencurian ya, juga pemanfaatan lahan yang ada untuk keperluan yang lainnya. Jalan Pasar Jati ini sendiri menghubungkan wilayah selatan Karawang dengan Jalan Kalimalang. Akses yang ada menuju ke arah stasiun di sekitar sini, kita belum tahu apakah jalan samping ini nantinya akan dipergunakan sebagai akses yang menghubungkan stasiun dengan kawasan industri yang ada baik di Delta Mas ataupun di KIC. Di sini terdapat peringatan ya, awas kereta cepat memakai listrik bertegangan tinggi, dalam mendekat listrik bertegangan tinggi berbahaya. Terus jangan mencuri. Berarti memang kalau kita dengar sebelum-sebelumnya ada proses pencurian terhadap baut dan lain-lainnya. Bahkan sempat ada pencurian besi-besi ya di sekitar Halim itu tahun 2021, namun besi yang dicuri tidak berimpact kepada proses konstruksi. Nah, di sini belum terpasang pagar yang warna hijau tadi, tapi sudah terpasang pagar dengan kawat berduri, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kawat berduri ya, dari bawah sampai ke atas untuk mengamankan area, dan kawat berdurinya ini memang tidak dialiri dengan listrik ya, itu justru lebih berbahaya lagi untuk masyarakat mendekat. Di area DK42 di depan kita ini terdapat satu subtrack yang cukup panjang ya, slab track lebih tepatnya, karena di sini si tracknya sudah turun ke bawah dan menggunakan beton ya penyangga untuk menaruh relnya. Di beberapa lokasi ya di arah Jakarta atau arah Halim itu dari DK14 sampai ke DK1 yang ada di Halim, dan juga titik nolnya itu menggunakan balas trek atau menggunakan batu. Kemudian dari arah DK14 sampai ke DK Tegaluar itu semuanya slab track seperti ini. Jadi ada beton yang disusun sebagai penyangga dari rel yang ada. Kemudian dari Tegaluar nanti sampai ke arah depo Tegaluar itu menggunakan batu balas kembali. Nah, kecepatan tinggi yang bisa dicapai oleh si kereta itu hanya ada di sekitar slab track ya. Karena di bagian balas itu kecepatannya tidak bisa maksimal, plus satu lagi karena sudah dekat akan ke stasiun ya, dan juga di sekitar Bekasi ada belokan, tapi mungkin tidak begitu berimpact terhadap kecepatan kereta, hanya saja disesuaikan kecepatannya dengan tipe dari rel ya, balaskah atau tidak balas atau balastless ya, tidak menggunakan batu. Di sini untuk mengamankan ya area rel kereta,
karena di sini terdapat rel kereta 2 kemudian berada di atas tanah atau subgrade ya. Jadi perlu pengamanan yang cukup tinggi, 2 lapis pagar, kemudian juga di treknya sendiri sudah ada lagi pagar yang berfungsi untuk sound barrier. Ya, banyak di sini besi-besi berwarna hijau ya, disiapkan besi pagar, kemudian melapis dari pagar yang sudah ada, yaitu beton-beton tiang yang tersambung dengan kawat berduri. Untuk area motor kendaraan roda 4 di sini dipagar lagi dengan barrier beton ya. Tentunya untuk mengurangi lagi bahaya dari tertabrak pagarnya dan masuk ke dalam area rel. Ini turun ke bawah. Nah, untuk rel yang berada di elevated ya atau yang layang itu tidak dipagar karena tidak begitu terpengaruh ya dengan area lingkungan. Yang elevated itu berada di sekitar kota Bandung sendiri. Di dalam kota Bandung kita melihat seperti itu. Lalu ada yang juga di beberapa lokasi sepanjang dari DK14 sampai ke arah Padalarang, lalu dari DK14 sendiri menuju ke arah Halim semuanya elevated. Nah, kereta sekencang ini tentunya berbahaya bagi masyarakat ya, apalagi ada pelintasan sebidang, kita tidak bisa membayangkan ya. Jadi ada kereta cepat, kemudian ada pelintasan sebidang, ada semacam pintu palang kereta, tentunya itu tidak memungkinkan dengan kecepatan segini ya. Wah, Ini di DK41 Karawang. Di depan sana itu sudah masuk ke stasiun Karawang. Nah, listrik yang dipergunakan di sini tentunya listrik aliran atas ya, menggunakan dua kabel yang sangat penting untuk OCS-nya, overhead catenary system, yaitu kontak wire dan messenger wire yang disambungkan oleh dropper. Jadi ada kabel penyambung antara listrik yang kabel yang bagian atas yang dialiri ke kabel yang bagian bawah yang langsung berhubungan dengan si pantograf atau pengait yang ada di atas dari rangkaian transit ya atau kereta, dan kemudian dialirkan ke penggerak ya, sistem penggerak kereta. Nah, ini kita lihat bagian bawah, kalau ini tidak dipagar ya masyarakat bisa masuk ya, bukan cuma masyarakat, mungkin juga hewan yang dilepas di sekitar sini masuk ke area, lalu kemudian keretanya lewat ya, dan itu sangat berbahaya bagi si hewannya plus keretanya sendiri. Sesuai dengan kecepatannya, maka tentunya faktor keamanan dari operasional kereta menjadi sangat-sangat penting. Jadi di pagarnya ini yang tadi menghubungkan kawat berduri, di situ terdapat tulisan dilarang masuk, plus banyak dipasang spanduk-spanduk yang ada di sekitar perumahan masyarakat ya. Terutama yang cukup ramai tentunya, kecuali tadi yang elevated dan jembatan ya, karena ada konstruksinya itu ada yang elevated di atas, kemudian ada yang lewat jembatan seperti itu, ataupun juga subgrade di atas tanah, dan kemudian ada yang di dalam tunnel. Kalau untuk tunnel sendiri tidak ada masalah ya, memang tunnelnya diamankan. Bahkan di bawah jembatan itu biasanya di bawah pilar-pilar yang cukup rendah kita temukan di sekitar sebelum exit Pondok Gede Barat, kalau kita dari arah Jati Bening, itu juga dipagar dengan pagar yang menggunakan kawat berduri. Nah, yang bagian sini ini belum dipagar warna hijau ya. Pagar barrier ini sudah ada di sekitar sini karena memang rumah masyarakat persis berada di sampingnya. Seperti kita ketahui, Pak Menteri telah melakukan uji coba kemarin dengan top speed di atas 350 km per jam. Itu sudah bisa mampu membawa rombongan dari Jakarta sampai ke arah Padalarang di bawah dari 30 menit. Ya, jadi dari itu tentunya diharapkan memenuhi standar operasional untuk menjalankan kereta cepat di Kota Bandung, membawa penumpang nantinya, maka diperlukanlah keamanan yang cukup tinggi. Ya, ini kami berada di sekitar DK41 di sekitar Karawang, dan seperti yang pernah kita informasikan, kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah proyek strategis nasional di mana
Proyek ini berfungsi untuk mengakselerasi, salah satunya adalah perekonomian di Indonesia ya. Ini untuk kebetulan baru 2 lokasi, yaitu Jakarta ke Bandung dan juga lokasi-lokasi yang dilewatinya termasuk Karawang. Karawang sendiri butuh akses menuju ke arah stasiun seperti di video kita sebelumnya untuk lebih lebar ya, ditambah lagi akses dari arah tol dan juga kawasan industri ya. Plus nantinya akan ada rencana untuk meneruskan ke arah Surabaya, apakah itu lewat utara atau lewat selatan. Yang jelas treknya itu menuju ke Kertajati. Dari Kertajati nanti akan turun ke bawah kalau lewat selatan ya, menuju ke arah Purwokerto dan seterusnya, Jogja, Solo, sampai ke arah Surabaya, atau nanti ke arah Semarang, Tawang, lalu menuju ke arah Demak ya, Tuban, Gresik dan masuk Surabaya. Di antara dua itu kita belum ketahui ya. Di samping itu memang ada juga rencana untuk membuat kereta semi cepat. Nah, ini pergerakan kereta yang ada di sekitar Buah Batu pada waktu itu memang tidak begitu kencang ya. Tadi kita lihat sudah sangat kencang. Kereta ini berada di belokan untuk menuju ke arah barat ya. Dari beberapa uji coba yang dilakukan, ada satu rangkaian kereta ya warna kuning, kemudian diikuti oleh kereta berwarna merah ya, kemudian lagi digandeng kereta warna kuning dan warna merah. Yang sebenarnya yang akan dipergunakan nanti untuk penumpang adalah kereta yang berwarna merah atau IMU Komodo merah ya namanya. Kereta yang kuning ini adalah kereta CIT yang berfungsi untuk memastikan segala sesuatu operasional harian itu berjalan dengan baik. Baik, kita tunggu dari tanggal hari ini sampai 17 Agustus percobaan-percobaan dan persiapannya. Semoga lancar dan Indonesia maju dengan transportasi modernnya.